Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverina Alfiani. Saya merupakan Ketua Program Studi S1 Matematika FMIPA UNAN. Video ini dibuat untuk memberikan informasi kepada dosen pembimbing akademik serta mahasiswa dan mahasiswi Prodi S1 Matematika terkait dengan kurikulum tahun 2025. Informasi ini saya bagi menjadi tiga bagian. Pertama, mengenai highlight perubahan kurikulum kita. Yang kedua, mengenai struktur kurikulum yang baru. Dan yang ketiga, itu mengenai aturan peralihan. Berdasarkan tiga informasi ini, diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswi Prodi S1 Matematika dan dosen pembimbing akademik memiliki bahan pertimbangan dan informasi terkait untuk pengisian KRS di semester ganjil 2025-2026 khususnya dan semester-semester berikutnya. Jadi seperti yang kita ketahui sejak tahun 2025 itu prodi S1 Statistika dan Sains Data resmi berdiri dan resmi berjalan itu di semester ganjil 2025-2026. Oleh karena itu dilakukan perubahan untuk kurikulum prodi S1 Matematika. Highlight perubahan kurikulum kita yang pertama, kurikulum kita diberlakukan sejak semester ganjil 2025-2026, di mana kurikulum ini kita namakan kurikulum tahun 2025. Tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan kurikulum tahun 2021. Nah, untuk di semester ganjil 2025-2026, kita memiliki 4 KBK di mana KBK atau kelompok bidang kajian ini akan berdampak pada pemilihan mata kuliah pilihan serta topik tugas akhir nantinya. 4 KBK itu yaitu analisis dan geometri, kemudian aljabar dan soft computing, kemudian matematika kombinatorika, dan yang terakhir itu matematika terapan. Nah, terkait dengan pembimbingan tugas akhir, pembimbing utama untuk tugas akhir mahasiswa Prodi S1 Matematika itu merupakan dosen yang berasal dari 4 KBK yang disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk pembimbing kedua, itu mahasiswa diperbolehkan dibimbing oleh dosen di luar KBK ataupun luar Prodi. Jadi selama ini sudah berlaku juga, namun dengan syarat bidangnya itu terkait dengan topik tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian pembimbing kedua itu harus diketahui dan disetujui oleh pembimbing utama, atau biasanya pembimbing utama itu mengusulkan atau memberikan nama, mengajukan nama untuk pembimbing keduanya. Selanjutnya, untuk mata kuliah pilihan sendiri sebenarnya untuk proses atau skema cross enrollment namanya ya, yaitu di mana mahasiswa prodi S1 Matematika itu diperbolehkan mengambil mata kuliah pilihan di luar prodi maupun di luar universitas sebenarnya. Namanya pembelajaran luar kampus atau skema cross enrollment di sini ya. Nah, termasuk di prodi S1 Statistika dan Sains Data dengan maksimal SKS itu 20 SKS. Dengan syarat mata kuliah ini tidak bisa dijadikan mata kuliah pilihan utama tugas akhir. Jadi, mengulang kembali mungkin informasi bahwa untuk mengambil tugas akhir, mahasiswa itu diharuskan mengambil 3 mata kuliah pilihan yang terkait dengan KBK atau topik tugas akhirnya. Jadi minimal 9 SKS ya. Nah, jadi untuk cross enrollment mata kuliah yang diambil pada saat cross enrollment atau proses MBKM lainnya atau pembelajaran luar kampus lainnya itu tidak bisa dijadikan mata kuliah pilihan utama tugas akhir kita. Nah, untuk highlight perubahan kurikulum tahun 2025 itu ada seperti yang di share di slide ya. Jadi ada mata kuliah di sebelah kiri itu adalah mata kuliah dan SKS untuk kurikulum tahun 2021 dan di sebelah kanan itu adalah nama mata kuliah dan SKS untuk kurikulum tahun 2025. Jadi keterangan perubahannya ada SKS yang berkurang, kemudian ada yang bertambah, kemudian ada perubahan nama mata kuliah, kemudian ada penggabungan mata kuliah, jadi seperti ini. Kemudian ada juga penghilangan mata kuliah di sebelah kiri. Kemudian ini ada penambahan mata kuliah di sebelah kanan ini. Nah, untuk terkait dengan pelaksanaan tugas akhir, nanti mahasiswa yang melaksanakan atau terhitung semester ganjil nanti, itu mahasiswa diharuskan mengambil yang namanya ujian komprehensif sarjana.
Selanjutnya untuk struktur kurikulum kita yang baru, untuk beban SKS minimum kurikulum tahun 2025 masih sama, yaitu 144 SKS, tidak ada perbedaan, di mana 100 SKS-nya itu adalah mata kuliah wajib, baik itu MKWU, MKWI, maupun mata kuliah wajib prodi. Kemudian mata kuliah pilihan itu 44 SKS. Kalau misalnya untuk mata kuliah pilihan wajib prodi atau pilihan yang harus mahasiswa ambil di dalam prodi itu minimal 24 SKS. Di mana di dalam 24 SKS ini 39 SKS itu merupakan mata kuliah topik pilihan tugas akhir gitu ya. Kemudian kalau misalnya mahasiswa ingin mengambil pembelajaran di luar kampus itu diperbolehkan. Itu maksimal 20 SKS untuk mata kuliah pilihan di mana skemanya boleh dalam cross enrollment, boleh credit earning, boleh magang berdampak atau magang riset gitu ya, atau pembelajaran di luar kampus lainnya. Contoh misalnya Coursera. Nah, ini struktur kurikulum. Jadi, yang kurikulum kita yang baru, struktur kurikulumnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya mahasiswa, oh saya sudah semester 5 ya, coba dicek saja di eh, mata kuliah semester limanya gitu ya. Misalnya ini untuk semester 1, ini untuk semester 2, kemudian ini untuk semester 3, ini untuk semester 4, ini untuk semester 5. Kemudian untuk semester 6 seperti yang sudah dimention sebelumnya, kita spare satu semester itu sebenarnya untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan 5 semester sebelumnya semua mata kuliah wajib. Itu diperbolehkan mengambil mata kuliah pilihan, misalnya mau magang atau mau em, cross enrollment atau credit earning itu diperbolehkan. Jadi dimulai dari semester 6 itu kita spare maksimal 20 SKS mata kuliah pilihan. Kemudian ini semester 7 dan ini untuk semester 8. Nah, untuk mata kuliah pilihan prodi kita sendiri itu berdasarkan 4 KBK yang kita punya di semester ganjil. Misalnya ini untuk KBK Aljabar dan Soft Computing, beberapa mata kuliah pilihan yang ditawarkan. Kemudian ini untuk KBK Analisis dan Geometri. Ini untuk KBK Matematika Kombinatorika. Dan ini untuk KBK Matematika Terapan. Nah, untuk semester genap sendiri sama, 4 KBK juga menawarkan mata kuliah pilihannya. Ini untuk KBK Aljabar dan Soft Computing, mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester genap. Ini untuk KBK Analisis dan Geometri. Ini untuk KBK Matematika Kombinatorika. Dan ini untuk KBK Matematika Terapan. Ya, jadi kira-kira itu struktur kurikulum kita yang baru serta mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Prodi S1 Matematika. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, informasi mengenai aturan peralihan. Aturan peralihan ini kita berlakukan sejak semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, di mana mahasiswa wajib mengambil minimal 24 SKS mata kuliah pilihan di dalam prodi, sama seperti yang dimention sebelumnya. Kemudian dengan minimal 9 SKS itu mata kuliah pilihan yang terkait dengan bidang tugas akhirnya. Kemudian, seandainya mahasiswa sudah mengambil mata kuliah wajib dan lulus, itu bebannya 4 SKS atau misalnya bebannya 3 SKS seperti pengantar matematika gitu ya. Nah, di perubahan kurikulum ternyata mata kuliahnya berubah menjadi 3 SKS atau 2 SKS gitu ya. Contoh yang tadi pengantar matematika itu yang awalnya 3 jadi 2 SKS. Nah, 1 SKS sisanya itu tetap diakui namun dimasukkan ke dalam jumlah mata kuliah wajibnya. Jadi nanti dijumlahkan saja semua SKS mata kuliah wajibnya harus 100 SKS baru bisa lulus gitu ya sebagai sarjana matematika. Nah, selanjutnya aturan peralihan untuk mata kuliah yang digabungkan. Yang pertama, mata kuliah fungsi kompleks. Kalau misalnya mahasiswa sudah lulus fungsi kompleks 1 dan fungsi kompleks 2, sudah lulus keduanya, maka nilai tertinggi dari fungsi kompleks 1 dan 2, misal fungsi kompleks 1 dapatnya A, fungsi kompleks 2 dapatnya B. Maka yang diambil adalah nilai tertinggi yang A tadi, kemudian kita konversikan ke fungsi kompleks yang 4 SKS. Selanjutnya, kalau salah satu dari nilai fungsi kompleksnya belum lulus, misalnya fungsi kompleks 1
belum lulus. Maka kita sengaja membuka di semester ganjil 2025-2026 itu kelas fungsi kompleks 1 dan fungsi kompleks 2 untuk mahasiswa yang akan mengulang. Jadi khusus di semester ganjil nanti kita bukakan. Namun, seandainya mahasiswa tidak mengambil pada semester ganjil nanti, maka mahasiswa harus mengulang di kelas fungsi kompleks yang 4 SKS. Jadi, kita buka semester peralihan. Jadi, kalau ada yang mengulang, itu silahkan diambil di semester ganjil 2025-2026. Selanjutnya, untuk mata kuliah yang digabungkan yaitu analisis real. Untuk analisis real sendiri, ada beberapa ketentuan. Untuk mahasiswa yang belum mengambil analisis real 2, itu contohnya mungkin mahasiswa angkatan 2023 atau mahasiswa lainnya yang angkatan sebelumnya yang belum mengambil analisis real 2, itu diharuskan mengambil mata kuliah pilihan yang namanya Kapita Selekta Analisis di semester ganjil 2025-2026. Jadi, mata kuliah pilihan ini harus diambil oleh mahasiswa angkatan 2023 atau mahasiswa angkatan lainnya yang belum mengambil analisis real 2. Jadi belum pernah mengambil. Nah, jika tidak mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil 2025-2026, jadi tidak diambil mata kuliah pilihan tersebut, maka mahasiswa yang belum mengambil analisis real 2 tadi harus mengambil pengantar analisis real yang 4 SKS di semester setelahnya. Jadi kita sediakan spare atau semester peralihan di ganjil 2025-2026. Kemudian, jika mahasiswa sudah mengambil analisis real 1 dan 2, namun salah satunya belum lulus, tapi hanya salah satu yang lulus gitu ya, maka nilai yang lulus tadi akan dikonversikan ke pengantar analisis real yang 4 SKS. Jadi kalau dia sudah mengambil analisis real 1 dan 2, dan salah satunya belum lulus, itu diperbolehkan konversi ke yang 4 SKS nilai yang sudah lulusnya. Kemudian, jika keduanya mata kuliah itu belum lulus, maka mahasiswa itu diharuskan mengambil mata kuliah pilihan Kapita Selekta Analisis pada semester ganjil nanti. Jadi misalnya belum lulus analisis real 1 atau analisis real 2, itu keduanya belum lulus, itu silakan diambil Kapita Selekta Analisis di semester ganjil 2025-2026 atau kalau tidak diambil di ganjil 2025-2026, setelahnya harus mengambil mata kuliah pengantar analisis real yang 4 SKS. Gitu ya. Itu untuk analisis real. Untuk statistika matematika, kalau misalnya kita tahu ya namanya StatMat gitu ya. StatMat 1 atau StatMat 2-nya belum lulus, maka nilai yang lulus dikonversikan ke 4 SKS. Namun seandainya keduanya belum lulus, itu harus mengulang mata kuliah statistika matematika yang 4 SKS. Kemudian, seandainya ada mahasiswa yang belum lulus atau belum mengambil mata kuliah analisis data, maka nanti mahasiswa harus mengambil yang namanya mata kuliah pengantar statistika. Selanjutnya, seandainya ada mahasiswa yang belum lulus atau pengen atau ingin memperbaiki nilai mata kuliah aljabar linier, sebagaimana kita ketahui aljabar linier itu dihapuskan, maka mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah pilihan aljabar linier karena kita bukakan mata kuliah eh, wajib aljabar linier menjadi mata kuliah pilihan. Kemudian setelah kurikulum tahun 2025 diberlakukan atau terhitung sejak semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, seluruh mahasiswa prodi S1 Matematika yang belum melaksanakan sidang atau belum lulus, maka harus mengambil mata kuliah ujian komprehensif sarjana untuk SOP dan ketentuannya akan diinfokan di awal semester. Selanjutnya, bagi mahasiswa Prodi S1 Matematika yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah wajib, misalnya sudah sampai semester 5 nih, udah selesai semua mata kuliah wajibnya, sampai semester 7 juga sudah selesai hingga KKN dan sebagainya, tapi SKS mata kuliah wajibnya masih kurang dari 91 SKS, jadi 91 SKS ini adalah 100 SKS dikurangi dengan mata kuliah untuk TA 1, TA 2, kemudian seminar sama ujian komprehensif itu 9 SKS. Jika masih kurang, maka mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliah
pengantar teori bilangan, atau pengenalan sains data, atau karir dalam matematika. Jadi kalau masih kurang, silakan berdiskusi dengan dosen PA-nya. Dan silakan diambil mata kuliah wajib ini sehingga tercukupi sampai semester 7 mahasiswa harus mengambil 91 SKS mata kuliah wajib. Untuk mata kuliah pilihan silakan dihitung juga itu 44 SKS untuk mencukupi yang namanya beban SKS minimum. Jadi sekian informasi ini diberikan, insya Allah akan ada pertemuan lanjutan yaitu sosialisasi kurikulum 2025 ini melalui Zoom meeting. Silahkan dikumpulkan pertanyaan atau ada yang bingung dan sebagainya bisa disampaikan pada saat sosialisasi berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.